Sopir taksi daring ini hanya bisa tertunduk di hadapan awak media. Ia ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh polisi. Peristiwa yang terjadi pada 23 Desember lalu itu viral setelah korban mengunggah kronologi kejadian yang ia alami di media sosial. Kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah penganiayaan, yaitu terhadap korbannya dengan cara menampar dan juga menendang korban. Akibat kejadian tersebut, menarik perhatian masyarakat sekitar, kemudian dilerai. Setelah dilerai, ini tersangka langsung kembali pulang. Nah, kemudian korban akibat daripada tindakan penganiayaan itu mengalami luka-luka. Kenaikan status tersangka oleh polisi ini berdasarkan dua alat bukti, yakni hasil visum rumah sakit serta pengakuan tersangka. Itu hari Jumat tanggal 24, itu kurang lebih pukul 14.00, ini penyidik dari Polsek Metro Tambora dibantu dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di Mall Sleepy, wilayah Jakarta Barat. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan tersangka mengakui perbuatannya melakukan pemukulan dan juga penamparan. Nah, sehingga dengan kejadian tersebut penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sementara Senin siang, kuasa hukum tersangka telah mendatangi Polsek Tambora untuk melakukan pembelaan. Pengacara menduga adanya rekayasa cerita yang dilakukan korban. Bukan penganiayaan, ini sebenarnya perkelahian, di mana menurut keterangan kami, yang duluan memukul adalah pelapor. Klien kami merespons itu untuk membela diri dan berakhir dia dikeroyok. Jadi lalu yang ketiga, dia dibawa dalam ancaman, ancaman tekanan melalui WA bahwa keluarganya akan dihabisi. Itu dia stres. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi saat korban muntah di mobil tersangka. Tak terima, keduanya terlibat adu mulut. Korban yang menawarkan uang ganti rugi sebesar Rp100.000 justru dibalas dengan penganiayaan oleh pelaku hingga mengalami luka-luka. Dari hasil pemeriksaan, polisi tak menemukan adanya unsur pelecehan seksual seperti yang diceritakan korban melalui akun media sosialnya. Meski begitu, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman pidana selama 2 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.